Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali ya sore hari ini kita boleh kembali ke tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kuantiti kita nggak terlalu banyak sore hari ini, tapi tidak mengurangi fokus kita datang sama Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita percaya bahwa sore hari ini Tuhan melihat setiap kerinduan kita. Hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau tinggikan nama Tuhan sore hari ini. Sungai muji
roh kami Tuhan. Engkau segalanya buat kami. Haleluya, mari nyatakan Yesus. Kau yang rindu sama Tuhan, kau boleh angkat tangan. Kau boleh nyatakan Yesus, ini kami. Ini kami Tuhan. Yesus, kau segalanya bagiku. Mari nyatakan Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Kami akui dengan mulut dan lidah hati kami Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang jadi Tuhan kami. Engkau Yesus yang jadi juru selamat kami Tuhan. Engkau segalanya buat kami Yesus. Sekalipun keadaan orang sekitar meninggalkan kami, tapi kami percaya kami punya pribadi Yesus yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sore hari ini mari nyatakan Tuhan, nyatakan lawatan-Mu buat setiap kami. Karena kami tahu Kau sangat berarti buat kami Tuhan. Begitupun kami sangat berarti buat Engkau Yesus. Mari Engkau Bapak Ibu, saudara semua, Engkau yang rindu sama Tuhan, Kau boleh nyatakan setiap kerinduan-Mu kepada Tuhan sore hari ini. Tanggalkan setiap beban-Mu, tanggalkan setiap permasalahan-Mu sore hari ini. Mari datang kepada Yesus, sumber segalanya, sebab Dialah yang memberi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi nyatakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
luar biasa sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tinggikan namamu sore hari ini Tuhan. Dan kami mau terus menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Raja, Engkau yang bertahta Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut ibadah kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau tinggikan nama Tuhan, saya rindu satu orang bisa kasih sapa, senyum. Kita berjabat tangan dengan saudara-saudari yang lain. Katakan, aku mengasihimu, kita saudara di dalam Tuhan. Aku mengasihimu, kita saudara di dalam Tuhan. Satu orang bisa temukan 2 atau 3 orang. Haleluya. Sudah disapa Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini kita mau bergoyang buat Tuhan, amin. Kita nggak mau kalah sama yang di luar sana ya. Kalau lihat konser, lihat mohon maaf saya sebut merek Denny Caknan gitu kan. Mereka kan pasti joget-jogetnya luar biasa. Kita yang anak-anak Tuhan yang sudah ditebus sama Tuhan, sore hari ini mau bergoyang buat Tuhan, amin. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mohon maaf kalau saya bukan penyanyi dangdut ya Bapak Ibu Saudara, jadi saya nggak bisa cengkoknya. Kita mau mujikan nama Tuhan, haleluya. Kita sudah ditebus Tuhan, kita mau hidup sesukanya Tuhan, haleluya. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Sekali lagi. Barisan sini kok rodok-rodok blendek ya saudara. Apa ini penebusannya Tuhan kurang apa gimana? Oke, kita mau lebih lagi nyanyi buat Tuhan ya. Amin. Haleluya. Syukurlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Boleh angkat jempolnya semua. Suka
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lebih lagi. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sudah panas Bapak Ibu Saudara? Goyang lagi ya. Bila roh Allah ada. Ini sebelumnya disenggol dulu, kanan kirinya yang gak gerak. Ayo ayo goyang buat Tuhan. Ayo nari buat Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Saya mau undang salah satu boleh ya, buat ditirukan gerakannya. Mari Bu Nyoman, kita buat contoh di depan Bu. Tidak mau? Ayo Bu, monggo Bu. Biar semua menirukan gerakannya Bu Nyoman. Kita tirukan semua gerakannya Bu Nyoman ya. Haleluya. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi ya Bu. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Asik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya, terima kasih banyak Ibu Nyoman. Puji nama Tuhan. Mari saya persilahkan Bapak Ibu semua untuk duduk kembali. Terima kasih banyak Ibu Nyoman sudah membuat kita memuji serta berolahraga ya kan. Saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima taburan benih firman Tuhan. Kita percaya saat kita mencari wajah Tuhan, Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang sangat dekat dengan Bapak Ibu Saudara semua. Yang kita perlukan hanya kita panggil namanya. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
mendengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sebab sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kau penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan kami Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dan penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, tempat perlindungan kami, sumber perlindungan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, kota perlindungan kami yang teguh, yang boleh senantiasa memampukan kami, menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan,
Seringkali kami boleh gagal dalam kesetiaan kami. Kami lalai dalam menjalankan firman-Mu, tapi tidak pernah kami mendapati Tuhan lalai akan janji-Mu. Tidak pernah kami mendapati Tuhan tidak setia dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah nyanyian pujian yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Bersabdalah atas kami siap mendengar. Urapi hamba dalam segala kekurangan, kelemahan hamba. Biarlah apapun yang hamba sampaikan berasal dari Tuhan. Memberkati setiap telinga yang terbuka untuk mendengar, dan di atas segalanya Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk rekan-rekan pelayan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat sore. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu kalau khotbah sore hari ini saya tidak menampilkan PowerPoint. Ya, itu yang pertama. Depan masih kosong, boleh bisa diisi. Kenapa? Karena sejatinya sore ini pembicaranya ada dari luar, rekan saya begitu. Memang tidak biasanya ibadah bukan ibadah gabungan, tapi saya yang undang. Nah, cuman karena minggunya ini ada 5, lalu kekurangan stok nih gitu kan. Jadi Pak Pendeta Heri minggu kedua sudah, Mas Nunus minggu kedua sore juga sudah, Ibu Retno tadi pagi sudah. Nah, sore ini tidak ada gitu kan. Jadi sudah ada rencana 1 orang yang saya pasang, tapi di pertengahan minggu tiba-tiba membatalkan. Nah, saya masih menanti siapa yang bisa mengganti. Saya udah tanya sana sini, Endo semua gitu ya. Mungkin masih belum siap, sehingga akhirnya makanya undangannya kemarin keluarnya malam sekali gitu ya. Jadi akhirnya sudah saya saja, sehingga saya pikir siang ini saya akan membuat PowerPoint-nya, ternyata juga tidak sempat. Saya berpikir saya akan merumuskan apa yang disampaikan tadi pagi. Siang ini saya akan rumuskan dengan PowerPoint supaya saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Tidak sempat saya buat. Nah, kenapa? Karena kemarin malam tiba-tiba vertigo saya kambuh. Kemarin malam tiba-tiba bangun, itu kok rumah saya kok mubang-mubang. Bumi ini goyang, akeh lindune gitu ya. Jadi kok goyang ini gitu kan. Saya berusaha untuk bertahan berdiri, malah dorongannya pengen muntah. Jadi enggak bisa, saya pakai buat tiduran. Jam 2 anak saya bangun minta gendong, Niel. Saya berusaha paksa untuk bangun juga tidak bisa, karena masih muter-muter enggak karuan. Tadi pagi jam 5 bangun masih begitu. Saya enggak tahu bisa datang ke gereja apa enggak ini. Pikir saya tadi pagi. Tapi puji Tuhan bangun pagi sudah agak mendingan. Pulang gereja saya langsung lanjutkan tidur lagi. Berharap sehat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini, sore ini saya kok ngomongnya rodok pelan, mungkin rodok kelihatan limbung, masih ada sisa-sisanya ya. Di sini ada yang vertigo juga? Ada? Nah, sama. Ya, kayak gitulah rasanya Mbak ya. Gak enak sekali. Lama vertigo saya ada kambuh sebenarnya Bapak Ibu. Entah kenapa. Ya, mungkin kakean pikiran ya Pak Ruli. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga. Nanti bisa lihat ayat-ayatnya saja. Ya, tapi poin-poinnya saya akan berusaha sampaikan secara rinci, tersistematis, pelan-pelan, sehingga harapannya tanpa PowerPoint pun Bapak Ibu Saudara bisa memahami. Ya, apa yang saya sampaikan ini rumusan dari yang tadi disampaikan Bu Retno dengan ada sedikit-sedikit tambahan-tambahan yang saya masukkan ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 mulai. Kita baca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-9. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita sudah belajar banyak di ayat-ayat ini. Ada seorang rasul yang luar biasa namanya Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang luar biasa, jemaat yang semangatnya dalam memberi, jemaat yang imannya terbangun dengan baik. Nah, Rasul Paulus ingin menuliskan satu perasaan dalam dirinya.
satu suara hati dalam dirinya kepada anak-anak rohani yang di Filipi. Salah satunya adalah mengenai bagaimana orang-orang di Filipi, jemaat di Filipi, mereka harus mencukupkan diri dengan Kristus saja. Dan ini adalah satu bagian pengajaran yang menurut saya pengajaran yang sangat dalam dari seorang Rasul Paulus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau 1 bulan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pengajaran secara komplit, harapan saya tidak cuma jadi pengetahuan, tapi betul-betul diterapkan. Amin, nggih. Nah, Rasul Paulus bilang bahwa yang dahulu dibanggakannya, yang dahulu didengung-dengungkan, diunggul-unggulkan segala pencapaiannya, sekarang dianggap apa? Dianggap apa? Sampah. Dianggap sampah. Masih ingat ya? Yang dahulu saya anggap mulia, lebih mulia. Sekarang yang lebih mulia adalah Kristus. Kata lebih mulia kemarin apa? Huper eko, artinya lebih tinggi atau bahkan paling tinggi. Sampah pakai kata apa? Skubalon, artinya kotoran atau tinja. Jadi betapa pencapaian dunia, betapa segala sesuatu yang kita miliki di dunia itu tidak lebih dari kotoran. Tidak lebih mulia dari Tuhan. Tuhanlah yang paling mulia, yang paling tinggi. Amin. Nah, itu yang disampaikan Rasul Paulus. Nah, sore hari ini, saya akan sampaikan beberapa identifikasi sampah-sampah kehidupan yang seringkali masih ada dalam diri kita. Sampah-sampah kehidupan yang dibahas Rasul Paulus dan sebenarnya kita pun jangan-jangan masih memilikinya. Yang pertama adalah sampah kebanggaan diri sendiri. Kita buka dalam ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu dianggap keuntungan Rasul Paulus sekarang dianggap rugi. Nah, ini sampah yang pertama yang Rasul Paulus identifikasi dan dia buang. Apa itu? Kebanggaan diri sendiri. Katakan kebanggaan. Kebanggaan. Apa yang seringkali bikin kita bangga, Pak, Bu? Apa yang seringkali bikin kita bangga? Yang pertama, kepemilikan. Yang kita miliki seringkali bikin kita bangga. Betul? Rumah misalnya. Yang lain rumahnya cuma tingkat 1 lantai maksudnya. Ini rumahnya tingkat 2, wow, rumah saya. Lebih bangga. Yang lain kontrak, saya sudah punya rumah sendiri, oh bangga. Motor misalnya. Yang lain motornya rodanya 2, saya rodanya 3, oh lebih bangga. Yang lain kalau ke gereja enggak pakai anting-anting, enggak pakai kalung, saya punya anting-anting kalung, oh lebih bangga. Itu seringkali yang jadi kebanggaan kita. Apa yang kita miliki, anak kita, pasangan kita, segala sesuatu yang kita miliki, kepemilikan itu mendatangkan kebanggaan. Betul enggak Mas Wahyu? Mas Eko maksud saya. Mas Wahyu langsung gini, what? Efek daripada vertigo ya kayak gini-gini ya. Wah, kemarin rasanya enggak karu-karuan Bapak Ibu. Saya pengen, waduh. Opo jojo wis wayahe iki. Karena lama enggak vertigo saya Mbak Ase. Lama enggak vertigo, mungkin sudah tahunan tiba-tiba vertigo. Jadi rasanya kayak aku meh dipundhut ya gitu kan. Karena rasanya wah karu-karuan. Ya. Nah, kepemilikan membuat kita bangga. Mas Eko punya apa? Saya tidak punya apa-apa Mas. Karena seringkali apa yang kita miliki, seringkali yang masih tersimpan di dalam hati, kepemilikan kita ini membuat kita bangga. Hati-hati. Yang kedua, apa yang bikin kita bangga? Status kita. Rasul Paulus bilang, aku orang yang berdarah Yahudi. Suku Benyamin orang Ibrani asli, disunat hari ke-8. Statusnya sebagai orang Yahudi membuat dia bangga. Nah mungkin status kita juga bikin kita bangga. Apapun status itu. Hari ini mungkin kita jarang ngomongin masalah keturunan. Oh saya keturunan ini, oh saya keturunan itu, mungkin jarang. Tapi bagaimana dengan status pendidikan? Ya, oh saya S1, wah dia cuman SMP. Oh saya ini SMA, oh dia cuman ini. Atau mungkin status apa? Status ekonomi. Atau status sosial. Atau status apapun itu. Status seringkali membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Status ini seringkali dipertahankan, membuat harga diri kita menjadi tinggi. Dan kita tidak sudi ketika orang menginjak-injaknya. Status dipertahankan. Kenapa? Karena bikin bangga. Betul enggak Bu? Status itu bikin orang bangga.
Jangankan status-status yang kayak gitu, status WA aja bikin kita bangga, bener nggak? Wah, kita nyetatus misalkan, jualan laris, kita nyetatus apa, itu kan status, bikin kita bangga. Yang ketiga yang bikin kita bangga apa? Pencapaian. Saya berhasil melakukan ini, saya bisa itu, saya meraih ini, saya meraih itu. Pencapaian membuat kita bangga. Kenapa? Karena berusaha untuk meraih atau mencapai itu butuh tenaga, butuh proses, butuh perjuangan. Ketika perjuangan kita tidak dihargai, kita sakit hati. Sehingga kita merasa benar, merasa boleh untuk membanggakan. Sah-sah saja dong saya membanggakan, wong berusaha untuk mencapai ini itu butuh kerja keras. Kalau sekarang saya membanggakan ini, bener-bener aja dong, baik-baik saja bukan? Tidak semua orang bisa mencapai itu. Misalkan jabatan di kantor misalkan. Untuk meraih jabatan itu tidak mudah, saya sampai di titik itu. Jadi kalau saya menceritakan, kalau saya mengunggulkan upaya proses ke sana, sah-sah saja dong. Wong itu perjuangan saya. Itu seringkali yang ada dalam pikiran manusia sehingga membenarkan diri untuk membanggakan dalam usahanya. Dulu saya ngerintis dari nol, sekarang saya diberkati semacam ini. Saya punya usaha lancar, wah omset bagus begitu. Lalu kita berpikir bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa, pantas saya ceritakan. Barangkali bisa menginspirasi orang, nah itu juga alasan-alasan berikutnya. Yang membenarkan kita untuk membanggakan diri. Tapi sebenarnya, benarkah kebanggaan itu dari kepemilikan, dari status, dari pencapaian? Benarkah kita membanggakan cara-cara seperti itu? Membanggakan yang kita miliki, perhatikan Bapak Ibu, membanggakan yang kita miliki sama artinya kita sedang meniadakan peran Tuhan, pemberi segala yang kita miliki. Coba renungkan baik-baik. Membanggakan segala sesuatu yang kita miliki, sesungguhnya sama dengan meniadakan Tuhan, pemberi segala sesuatu yang kita miliki. Karena sebenarnya yang harusnya kita lakukan bukan membanggakan yang kita miliki, tetapi membanggakan sang pemberi itu. Amin. Nah, mari kita rubah mindsetnya. Bersalah enggak kalau kita memiliki ini itu? Enggak. Bersalah enggak kalau kita memiliki status ini itu? Enggak. Bersalah enggak kalau dalam upaya hidup kita dengan kerja keras kesungguhan kita mencapai apa yang kita capai saat ini? Salah enggak? Enggak. Lalu yang salah apa? Membanggakan segala sesuatu yang kita miliki itu. Itu yang salah. Kalau kita diizinkan Tuhan memiliki sesuatu, puji Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan memiliki status tertentu, puji Tuhan. Kalau kita diizinkan mencapai segala sesuatu, proses ini, proses itu kita raih, puji Tuhan. Tapi yang harus kita banggakan, yang harus kita ceritakan, yang harus kita sponsorkan, promosikan, yang harus kita dengung-dengungkan, bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memberikan ini semua. Amin. Bisa nggak kita punya pikiran seperti itu? Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu yang dulu aku anggap keuntungan. Ayat yang ke-7, perhatikan. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi yang pertama harus muncul, yang pertama harus dilihat orang, yang pertama harus didengar orang adalah Tuhan, harus Kristus. Kalau saya diberkati dengan toko yang ramai, semua karena Tuhan. Betul ya Mbak Asya? Kemarin sore pasangan yang mau menikah itu katekisasi dengan saya. Selesai katekisasi ngobrol santai, tiba-tiba dia bilang gini, Pak Daniel boleh nggak saya bilang jujur? Ya, enggak apa-apa Mbak, gimana? Saya kemarin waktu mau katekisasi itu ada beberapa pendeta yang saya mau datangi Pak. Saya datang ke A, saya datang ke B, saya datang ke C. Kok enggak cocok semua. Sampai suatu kali saat saya ketemu sama Om Lili, dia bilang, temannya Om Lili, saya bilang, Bu aku ketemu sama pendetamu. Oh iya, dipertemukan dengan saya, lalu ngobrol. Di situ saya bilang ini. Dia bilang, saya kok ngobrol sama Pak Daniel ini kok klik, kok gaduh gitu loh. Saya biasanya membaca orang,
tapi kok baru pertama kali saya dibaca sama orang. Dia bilang gitu. Saya biasanya baca orang, saya bisa baca karakter orang Pak, karena saya orang lapangan, dia bilang begitu. Tapi pertama kalinya, saya itu kok kebuka semua. Bapak Ibu, digituin senang gak kira-kira Pak Ruli? Wah, irung saya itu pelentas-pelentus ngomong. Tapi ingat, saya cuma bilang, itu kemurahan Tuhan Pak. Wong sejati ini saya wong bodoh. Nah, selalu itu yang saya bawa di sini. Karena saya pernah mengalami bagaimana jadi sombong. Dan itu menyakitkan sekali. Itu menyakitkan sekali. Tuhan gak suka, Tuhan hancurkan, Tuhan proses. Jadi begitu sekarang dibilang begitu, yang muncul respon pertama, refleks pertama adalah itu kemurahan Tuhan, oh Mbak. Wong sejati ini aku wong bodoh. Lu tapi benar loh Pak Daniel, begini, lah iya itu kemurahan Tuhan, ngeyel gitu kan. Nah mari Bapak Ibu, kita belajar membiasakan diri. Kalau dibilang misalkan, saya kadang-kadang suka gojeki Pak Daniel ini. Mbok yularen sih toko buka baik gitu kan. Pegawai enggak masuk tandangi dewe gitu kan. Wah, metekol semua badannya. Ya kan? Saya berharap apapun yang dirasakan oleh pasangan suami istri ini menyadari betul bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan terus dari mana? Saya ngalami bener tokonya waktu itu masih lodang-lodangnya aku ngalami. Saya datang bertamu, didudukkan di tempat yang lodang itu, ada mejanya, disuguhi aqua segala macam itu saya ngalami. Sekarang saya mau masuk, sudah isa mau duduk di mana, nyempil neng endi ya Pak, nyelempit-nyelempit neng besi-besi orang mungkin gitu, penuh gitu kok. Itu kemurahan Tuhan. Jangan pernah menjadikan kepemilikan status pencapaian sebagai pengganti Tuhan. Amin. Mari membanggakan Sang Pemberi, bukan apa yang kita sudah terima ini. Yang kedua, sampah yang kedua adalah, sampah yang pertama tadi kebanggaan diri sendiri. Sampah yang kedua, kepentingan diri sendiri. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, kata memperoleh Kristus ini menjadi kepentingan Rasul Paulus yang baru. Memperoleh Kristus ini menjadi kepentingannya yang baru. Kepentingan yang lama ditinggalkannya. Kepentingannya sekarang yang baru adalah memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, sampah yang kedua adalah kepentingan diri sendiri. Berapa banyak kita menggeser Tuhan dan menghadirkan kepentingan diri sendiri sebagai penuntun kita. Kepentingan diri sendiri sebagai Tuhannya kita. Kepentingan diri sendiri itu apa? Yang pertama, kebutuhan kita. Setiap kita punya kebutuhan, betul? Sandang, pangan, papan, minimal. Sekarang tambah satu Pak, jodoh Pak. Iya, kalau sandang, pangan, papan nih, enggak ada jodohnya mesake gitu ya. Sandang, pangan, papan, dan rekan hidup yang menikmati saya sandang, pangan, papan ini gitu ya. Yang menemani saya untuk bisa menikmati berkat-berkat ini. Nah, sandang, pangan, papan itu kebutuhan. Semua orang punya kebutuhan. Sandang, baju, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Itu kebutuhan. Tapi jangan pernah menjadikan kebutuhan pengganti Tuhan. Amin. Jangan pernah menggantikan kebutuhan kita sebagai penggantinya Tuhan. Bekejar terus, kerja keras sebagai kuda. Kata Kus Plus. Betul ya, itu lagunya Kus Plus ya Pak ya? Oh enggak tahu Pak Ruli? Waduh Pak Ruli. Pak Yoto tahu ya Pak Yoto? Enggak tahu Pak Yoto? Kerja keras bagai kuda, dipacu dan didera. Gak ada yang tahu. Kok aku paling tua nih gini. Bekerja sepanjang hari, tidur di siang hari. Wah, kurasa berat, nah, kurasa nggak tahu berarti. Seumuran beban hidupku. Wah, itu Kus Plus itu. Kita menjadikan diri kita seperti kuda, kerja keras untuk memenuhi kebutuhan, tapi lupa sama Tuhan. Jangan. Bapak Ibu, sekali lagi, jangan kejar berkatnya, tapi kejarlah Sang Pemberi berkat. Amin. Jangan kejar berkatnya, kejar Sang Pemberi berkat. Dia yang akan memberkati kita.
Kalau kita mengejar berkat, kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi kepentingan diri sendiri? Kesenangan kita, keinginan kita. Ada yang jadi kebutuhan, ada yang jadi keinginan. Kebutuhan kita apa? Makan misalnya. Keinginan kita makan sate kambing. Nah, itu keinginan. Kan yang kebutuhannya cuma makan toh, yang penting makan. Betul enggak, Bu? Yang penting makan, tapi keinginan makan sate kambing. Nah, ini Mas Gren kemarin ngajakin saya. Ayo, Mas, nyate. Pas vertigo ini enggak berani saya. Ya. Itu keinginan. Kebutuhan kita apa? Rumah. Keinginan kita rumah yang mewah. TV yang gede gitu kan. TV sakmono tok gitu kan. Orang sekarang itu pengen lomba TV gede-gedenan. TV mau berapa? Sekarang berapa inci rata-rata? 24 ya? 32 lah sekarang, 24 itu kecilian, 32 lah om, oke 32. Datang ke rumah temennya, TV mau berang ini, 40, wah kok kalah gede gitu kan. Datang ke toko elektronik, Candi Elektronik, enggak boleh ya, merek ya. Saya minta TV yang di atas 40 in, ada Pak, 51 in, wah harganya berapa? 8 juta, engkau wae. Rumangsamu gengsi itu enggak mahal gitu kan. 51 in, pujian, pasang TV 51 in. Tiba-tiba tetangganya pasang lagi yang 70 in loh. Mau TV berapa gede? Gitu, gede-gedenan. Mbok sudah beli proyektor aja kalau gitu ya. Kalah gede diundurke, kalah gede diundurke, kalah gede diundurke. Udah gitu aja, gak usah repot-repot. Tapi itu yang menjadi keinginan kita, gengsi kita. Dan seringkali gengsi juga menjadi Tuhan. Yang muda-muda ini, mau motor, handphone, wah handphone kalau nggak Apple Crowa ya tuh, iPhone Pro Max, wah saya ngerti ku Pro Max ku obat mah. Saya kita di handphone Pro Max gitu kan. Anak-anak muda sekarang ya ampun handphonenya itu iPhone Pro Max itu mahal loh Pak, mahal. Berapa belas juta itu mungkin ada yang sudah nyampe. Berapa Mas Johan? Mas Johan tahu lah kalau handphone ini. Tapi dia juga bukan penggemar Apple. Wah, dia ini jujukan saya kalau saya mau ganti handphone, saya tanya, sing saiki apik tur murah apa? Itu saya tanya, carinya selalu yang apik tur murah. Nek apik larang akeh, tapi nek apik tur murah, nah itu yang susah. Gitu. Kayak makan, cari rumah makan itu kalau kata istri saya, nek iso iki porsine sithik, regane murah, rasane enak. Nah itu, angel itu. Nah keinginan itu seringkali menjadi Tuhan kita, menggantikan Tuhan, kepentingan diri termasuk keinginan. Keinginan itu apa? Kesenangan kita, bikin kita senang. Healing, sekali-kali boleh Pak, nggak, jangan juga hidup kenceng-kencengan terus, sekali-kali sel kendo gitu kan. Healing boleh, tapi nek terus berminggu healing lah yo, hilang lama-lama. Ya kan, nggak gitu caranya. Healing terus-terusan, nyantai-nyantai terus-terusan, kerjanya kapan? Nah, harus memikirkan bahwa kesenangan bukanlah Tuhan atas hidup kita. Jangan jadikan kesenangan kita menjadi Tuhan. Kepentingan diri sendiri itu juga berbicara keuntungan kita. Jadi kepentingan diri tadi berbicara kebutuhan kita, kesenangan kita, keuntungan kita. Kita mau fair-fairan aja deh Bapak Ibu. Bapak Ibu ibadah datang ke tempat ini. Itu untuk keuntungan siapa? Kalau datang karena supaya diberkati, berarti keuntungannya keuntungan saya, keuntungan kita. Kalau datang supaya tetap dijadwal pelayanan, itu keuntungan kita. Kalau datang hanya karena sok minggu meh lomba nek rata kok pekewo, nah itu keuntungan kita. Nah, sok minggu lomba ya Mas, masa aku melu lomba rata kok ibadah gitu kan. Ibadah, sok minggu kok lomba, ibadah gitu kan. Masa tekone pas lomba gitu kan. Kalau yang jemaat sore ini memang rada nelongso yang jemaat sore. Karena kalau jemaat pagi itu umumnya sebulan sekali pasti nasi liwet Pak. Minim itu Pak. Kadang-kadang sebulan sekali gitu ada nasi liwet kita makan gitu di situ. Mas Greni pernah, ya kan? Mas Greni tahu kapan nasi liwetnya datang tuh. Jemaat sore, tapi begitu nasi liwet, loh kok Mas Greni ngerti? Nah itu hanya pas saja ya, pas saja. Oh enggak ada yang info juga. Cuman kok pas terus gitu loh. Kenapa pas nasi liwet, kenapa pas Mas Greni selalu datang gitu. Ngepas kene cocok gitu ya.
Nah yang sore enggak ada makan-makannya gitu ya. Tapi kalau yang pagi sambil makan nasi liwet, ya bolehlah, enggak apa-apa. Tapi toh itu kan bukan jadi tujuan kita. Nah pertanyaan saya masih sama, coba Bapak Ibu Saudara coba renungkan, datang ibadah untuk keuntungan siapa? Untuk kepentingan siapa? Kalau jawabannya masih saya, berarti keliru. Harus dikoreksi, harus dibenarkan. Pelayanan juga sama. Pelayanan untuk kepentingan siapa? Tuhan. Kalau pelayanan untuk kepentingan Tuhan, kita nggak akan main-main. Kita nggak akan pandang remeh. Tapi seringkali pelayanan untuk kepentingan siapa? Kepentingan saya. Enggak banyak, enggak sedikit, berarti banyak gitu. Tidak sedikit pelayan Tuhan itu melayani karena merasa puas. Yang main musik, iso main. Iso ngedrum, ngeboard, apa tadi, bass, pencerung apa semua tadi. Seneng, ada rasa puas. Yang nyanyi, wah, mungkin dasarnya pengen senengnya, hobinya nyanyi, bisa pelayanan. Ada rasa puas. Tidak sedikit pelayan Tuhan yang seperti itu. Mau cari apa pelayanan? Tidak cari apa-apa. Tapi seringkali berapa banyak orang menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Melakukan segala sesuatu, termasuk pelayanan, tapi demi kepentingan diri sendiri, sama dengan menjadikan diri sendiri sebagai tuan atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan, gak usah berdoa. Percuma no berdoa, wong Tuhannya bukan Tuhan Yesus, diri kita. Ketika kita menjadikan kepentingan diri ini menjadi segala sesuatu yang utama, maka itu semua menjadi Tuhan. Kalau begitu, kalau itu menjadi Tuhan, ngapain kita berdoa kepada Tuhan? Wong ini yang menjadi Tuhan kita. Melakukan segala sesuatu termasuk pelayanan, tapi demi kepentingan diri sendiri, sama dengan menjadikan diri kita sebagai tuan atas hidup kita. Jangan pernah menjadikan apapun, baik kebutuhanmu, kesenangan kita, keuntungan kita, kepentingan diri sendiri ini semua sebagai pengganti Tuhan. Dan yang ketiga, sampah yang teridentifikasi. Yang pertama tadi kebanggaan diri sendiri, yang kedua kepentingan diri sendiri, dan yang ketiga ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ketiga, sampah yang ada dalam diri kita adalah kebenaran diri sendiri. Yang pertama tadi apa? Kebanggaan. Yang kedua, kepentingan kita sendiri. Dan yang ketiga, kebenaran diri sendiri. Padahal kebenaran kita harusnya kebenaran karena iman. Kebenaran karena percaya kepada Kristus. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Kita dibenarkan sama Tuhan bukan karena kita melayani. Kita dibenarkan sama Tuhan bukan karena kita rajin ke gereja. Kita dibenarkan karena kita punya iman kepada Kristus. Itu harus fix, itu harus final. Tidak boleh berganti, tidak boleh berubah kebenaran kita karena Kristus. Tapi berapa banyak kita seringkali ngeyel, merasa benar. Kebenaran palsu manusia yang pertama adalah kebenaran karena keroyokan. Maksudnya apa? Kebenaran karena semuanya melakukan. Kebenaran keroyokan. Wong liyane yang ngono. Coba misalkan, lurus ikuti lampu. Jelas itu lampunya merah. Itu ada itu, Bang Jo lampu merah di Jalan Tol Gondang Rejo. Ya Pak Iwan ya. Lampu merah Bang Jo Gondang Rejo yang mau ke arah Kalioso. Itu lurus itu ikuti lampu. Tapi mobil-mobil pada berhenti enggak? Lurus terus, bablas terus. Mobil motor bablas terus. Kalau Pak Ruli berhenti di situ pas lampu merah, malah ketok wagu. Karena yang lain jalan terus, Pak. Kalau belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti lampu kan itu rodok umum ya. Tapi yang di sini tuh rodok spesial. Lurus ikuti lampu. Di mana-mana emang lurus tuh ikuti lampu. Tapi faktanya tidak begitu. Lampu merah itu pada bablas semua. Kenapa? Karena memungkinkan sekali. Karena itu pertigaan, sebelah kiri nggak ada jalan, nggak ada belokan, lalu ke kanan langsung ke arah tol,
Yang dari arah sana sudah ada ruasnya, sudah ada pembatasnya begini. Jadi orang-orang berpikir, lah nek iki abang apa ijo aku bablas yo. Orang ngaruh aman-aman wae, wong enggak akan ada mobil dari arah kiri, wong itu bukan jalan. Jadi mereka tuh lurus bablas terus, padahal lampunya merah. Nah, kalau kita berhenti di situ sendirian, aneh, kita wagu. Tapi bener nggak? Bener. Nah, kebenaran yang pertama, kebenaran keroyokan. Liane ngono mas, nek aku ora ngono aneh. Nota kosong. Liane ngono, nek aku ora ngono wagu. Apalagi yang kebenaran yang keroyokan. Korupsi berjamaah. Oh liane korupsi kok, aku ora korupsi aneh. Wagu. Menjilat atasan. Oh liane ngono, nek aku ora ngono ora munggah-munggah no jabatanku. Wagu. Akhirnya yang salah-salah itu dijadikan kebenaran. Padahal tetap itu salah. Sesuatu kesalahan yang dikerjakan bersama-sama tetap tidak akan menjadikan itu benar. Itu tetap salah. Betul? Walaupun semua mengerjakannya, tapi itu tetap salah. Kebenarannya Tuhan, kebenaran yang absolut, bukan relatif. Kalau dibilang tidak, ya tidak. Tapi berapa banyak kita ngotot, karena semua juga begitu. Hati-hati, kebenaran karena keroyokan ini banyak terjadi. Yang kedua, merasa benar karena pengalaman atau karena kebiasaan. Pak, ngapunten, tidak begitu. Oh, biasanya gini kok. Enggak gitu. Saya punya rekan kerja, bapak-bapak, dia seorang yang ahli, pakar dalam hal batik printing. Seperti yang saya pakai ini, batik printing. Dia pakar sekali. 40-an tahun pengalamannya dia. Nah, orang ini seringkali kami bawa untuk ke pabrik-pabrik untuk membantu mengefisienkan pabrik supaya bos itu pengeluarannya enggak besar. Bicaranya biar efisien, yang ini dikurangi, prosesnya yang ini diganti. Apakah mudah Bapak Ibu merubah seperti itu? Enggak mudah ternyata. Begitu orang ini kami bawa, rekan kerja saya ini, tim kami ini kami bawa masuk ke pabrik. Dia inspeksi dulu kondisinya seperti apa. Oh, produksi seperti ini. Oh, ini dia masuk dulu. Setelah itu dia akan petakan, oh yang ini kakean, oh yang ini harus dikurangi, oh yang ini prosesnya harus dirubah. Nah, merubah itu tidak mudah. Orang-orang yang di dalam pabrik merasa ini orang siapa datang-datang kok ngerubah kabeh. Saya seringkali mendampingi beliau, menemani beliau. Seringkali ketika akhirnya beliau bilang, yang ini tolong begini ya. Jawaban orang-orang adalah, Pak, biasanya ya gini kok. Pak, biasanya begini. Yang selalu dilakukan seperti ini. Padahal yang seperti itu bagi pakar ini, itu keliru. Itu pemborosan. Diajari yang baik, tapi ngeyel. Biasanya ngene. Nah, kebenaran karena kebiasaan, itu juga susah. Kita akan selalu bilang, biasanya yang ngene. Biasanya begini. Jangan dirubah-rubah, jangan diganti-ganti. Saya sudah nyaman, biasanya begini ya begini. Ketika firman Tuhan datang untuk mengkoreksi kita, untuk merubah kita nggak bisa. Kita merasa menolak. Kenapa? Biasanya ini. Padahal pengalaman kita bisa keliru enggak? Bisa. Kebiasaan kita bisa keliru enggak? Sangat bisa. Berapa banyak kebiasaan hidup Bapak Ibu Saudara salah? Banyak. Ada. Tapi ketika mau dirubah, gampang enggak? Enggak mudah. Nah, seringkali kita merasa kita benar karena kebiasaan, karena pengalaman. Dan yang ketiga, kita merasa benar karena enggak tahu, ketidaktahuan. Kita merasa benar. Baru akhirnya, oh ternyata enggak boleh. Kayak lampu merah tadi. Oh enggak boleh. Oh saya enggak tahu Pak loh, makanya tak kandani. Berapa kali orang merasa benar karena dia enggak tahu. Nah makanya lebih gampang itu ngerubah orang yang maaf dalam tanda kutip bodoh daripada yang bandel atau bebal. Kalau yang bodoh itu dikasih tahu, oh iya Pak, sekarang saya tahu. Karena tahu dia akan menjadi benar. Tapi yang bebal dikandani, ora, ngene pokoknya ngene ya ngene, ngeyel pokoknya.
Nah, tapi berapa banyak orang merasa benar karena dia nggak tahu. Nah, firman Tuhan juga sama. Banyak firman sekarang dibukakan sama kita. Sekarang kita jadi tahu. Ya kalau gitu menjadi pelaku, jangan cuma menjadi pendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran diri sendiri ini semua ini nggak berarti. Baik kebenaran karena semua melakukan, karena keroyokan. Baik kebenaran karena pengalaman atau kebiasaan. Baik kebenaran karena ketidaktahuan. Merasa benar karena kita nggak tahu. Kalau nggak tahu ya benar-benar aja. Dulu saya difitnah sama seseorang. Ketika diklarifikasi jawabannya gampang. Lah saya enggak tahu Mas. Loh makanya cari tahu. Enggak tahu kok main nyeletuk gitu aja jadi fitnah. Lah ya saya enggak tahu. Enggak tahu kan merasa bener akhirnya. Begitu dikasih tahu, ya enggak minta maaf. Nah ini manusia-manusia kayak gini ini terus gimana? Nah, berapa banyak orang merasa benar karena mereka tidak tahu. Nah itu semua kebenaran diri sendiri harus kita buang. Segala perbuatan benar orang percaya adalah pembuktian dari iman, bukan pengganti iman. Saya ulang sekali lagi. Segala perbuatan benar Bapak Ibu Saudara, itu adalah pembuktian iman kita, bukan pengganti iman kita. Keselamatan kita berdasar iman, bukan perbuatan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang melakukan perbuatan baik, itu bukti dari iman Bapak Ibu Saudara, bukan penggantinya malah. Saya bisa diselamatkan karena perbuatan baik saya. Enggak bisa. Perbuatan baik kita hanyalah kain kotor di mata Tuhan. Enggak ada artinya. Satu-satunya yang menarik hati Allah hanyalah kematian Kristus di atas kayu salib yang membenarkan orang percaya. Hati-hati. Jangan menjadikan kebenaran diri sendiri sebagai pengganti kebenaran karena iman. Kita enggak akan bisa diselamatkan dengan cara seperti itu. Saya akan tutup dengan satu peristiwa dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. 3 hal sampah tadi mari kita buang. Ya. Sampah kebanggaan diri sendiri, sampah kepentingan diri sendiri, dan sampah kebenaran diri sendiri. Kebanggaan kita hanyalah Kristus saja. Kepentingan kita sekarang adalah mengenal Kristus. Dan kebenaran kita adalah pemberian Kristus. Kristus yang cukup, Kristus yang diutamakan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berapa banyak di antara kita yang merasa janggal dengan peristiwa ini? Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah membaca peristiwa ini atau mendengar bagian ini merasa rodok ganjel? Kenapa kok Tuhan memanggil perempuan ini dengan sebutan anjing? Siapa yang pernah ganjel? Angkat tangan. Enggak. Siapa yang tidak merasa ganjel? Angkat tangan. Siapa yang punya tangan? Angkat tangan. Orang sing ngacung kabeh ini. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita mendengar atau kita membaca bagian ini, lalu Tuhan kok ngomong perempuan ini sebagai anjing, yang merasa rodok ganjel, rodok kok piye gitu, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang merasa biasa saja, angkat tangan. Ya ora gelem ngaku. Sing punya tangan ini tangannya pada kemana Bapak Ibu? Ganjel ya Dek ya? Ibu ngerasa gini gitu ya. Mas Gren, gimana Mas Gren? Kenapa kok Tuhan kok ngomong kok anjing? Kalau sekarang kita dibilang anjing, senang enggak Pak Ruli? Enggak senang. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan kan apa yang saya mau katakan? Itu bukan perkataan yang menyenangkan untuk didengar, itu perkataan yang menyakitkan,
Tetapi sekarang kita mau telisik, kita mau selidiki, apakah benar Tuhan itu sedang mengatai perempuan ini? Apakah benar Tuhan sedang menghina perempuan ini? Jawabannya tidak. Nah kalau tidak, terus dari mana berarti? Apa maksudnya? Itu yang mau saya cari tahu dan saya mau jelaskan pada Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau tarik bagaimana perempuan ini pada akhirnya memposisikan Kristus dengan benar. Jangan-jangan malah kita yang selama ini memposisikan Kristus dengan salah. Tapi perempuan Kanaan ini berhasil memposisikan Kristus dengan benar. Bapak Ibu coba perhatikan ayat yang ke Matius 15 ayat yang ke 24. Perhatikan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudara, harusnya domba kalau mau dipasangkan, kalau memang orang Israel domba, berarti orang Kanaan, Suruh Fenisia dan yang lain-lain itu bukan domba. Seharusnya Tuhan menggunakan kata selain domba apa? Kambing. Betul enggak? Kalau mau membahasakan bahwa perempuan ini adalah orang yang kafir, orang Kanaan, orang Siro-Fenisia. Dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Nah, harusnya Tuhan menggunakan kata tidak pantas memberi apa yang aku berikan ini hanya untuk domba-domba, bukan untuk kambing. Itu harusnya kalimat yang muncul karena sebelumnya Tuhan ngomong pada murid-muridnya ketika murid-muridnya bilang, "Tuhan, mbok perempuan itu suruh diem wae to Tuhan, kat mau bengak-bengok wae." Jawab Tuhan kepada murid-muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umatku Israel." Nah, lalu Bapak Ibu coba perhatikan, setelah Tuhan ngomong aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, setelah perempuan itu mendekat menyembah dan bilang Tuhan tolonglah aku, kok Tuhan ngerubah dari domba berubah menjadi anjing. Tidak pantas memberikan roti untuk anak-anak, terus dilemparkan untuk anjing. Harusnya kalau emang seperti itu Tuhan tinggal jawab aja, enggak pantas, ini untuk domba, bukan untuk kambing. Bukan untuk kamu kambing gitu. Kenapa kata itu muncul? Karena perempuan ini melakukan yang ada di ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kata menyembah itu bahasa aslinya proskuneo. Itu menyembah. Nah proskuneo itu dari kata pros dan kuon. Kuon itu anjing. Kata proskuneo itu artinya seperti anjing yang duduk di samping tuannya, terus jilat-jilat tangan tuannya dengan setia. Itu kata proskuneo artinya. Kata menyembah itu sebenarnya didefinisikan kalau berdasarkan kata aslinya adalah anjing yang duduk dengan setia di bawah kaki tuannya dan menjilat-jilat tuannya. Itu proskuneo. Nah perempuan tadi begitu Tuhan bilang enggak, ini aku datang itu untuk domba-domba Israel saja. Perempuan ini datang mendekat menyembah. Nah ketika menyembah ini Tuhan melihat, loh kok dia proskuneo, kok dia menyembah. Makanya muncul kata anjing karena perempuan ini seakan-akan memposisikan dirinya sebagai anjing karena proskuneo. Makanya Tuhan merubah, dia tidak menggunakan domba dan kambing, langsung di-switch, dirubah. Roti ini diberikan untuk anak-anak. Anak-anak itu berbicara untuk orang Israel, bukan untuk dilemparkan kepada anjing. Anjing itu kuon. Tapi kalimat kata anjing yang dipakai di situ menggunakan kata kunarion. Kunarion itu kuon yang punya kurios. Kuon yang punya tuan. Jadi bukan anjing liar, anjing yang di rumah. Nah perempuan ini menjawab, benar Tuhan, gak perlu berikan aku roti itu seperti engkau memberikan kepada anak. Gak perlu. Aku cukup makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhanku. Bapak bisa nangkep anjing ini. Saya gak bilang perempuan ini anjing. Tapi anjing ini
menjadikan yang di depannya itu tuannya. Ini bukan anjing liar. Ini anjing yang punya tuan. Tadi saya bilang, dari poin yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara memposisikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan, berarti kita sedang mentuhankan diri kita. Anjing ini, saya nggak bilang perempuan ini anjing ya, saya bilang ceritanya anjing. Anggap ini anjing memang. Anjing, binatang anjing. Binatang anjing ini, itu binatang anjing yang sedang menghadap tuannya, pemiliknya. Nah, Tuhan tadi menggunakan ada dua, ada anak dan anjing. Tidak pantas memberikan kepada anak-anak dan melempar kepada anjing. Ada anak dan anjing. Anak itu teknon, anjing itu kunarion. Anak itu berbicara orang-orang Israel. Anjing itu berbicara orang-orang di luar Israel. Tapi perempuan itu bilang, aku kunarion, aku anjing yang punya tuan, dan tuanku ya engkau itu. Maka hati Tuhan terketuk, tergerak, oleh karena perkataanmu, oleh karena imanmu, terjadi seperti kehendakmu. Nah sekarang saya mau tanya, anak-anak ketika nanti sudah besar, nikah, meninggalkan orang tuanya, anjing sampai mati akan menemani Tuhan. Apakah Tuhan sedang menghina perempuan ini? Tidak. Bapak Ibu, saya lebih memilih jadi anjingnya Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, hanya setelah saya mendapat roti itu. Perempuan ini, Tuhan bilang, begitu perempuan ini mendekat, menyembah, memposisikan diri sebagai anjing, proskuneo, dia nyembah Tuhan. Tuhan bilang, yang kayak gini, tidak bisa tak lewatkan. Tuhan bilang, kalau dalam Markus, Tuhan tidak menolak. Dalam Markus Tuhan bilang begini kepada perempuan itu. Markus mencatatnya dengan bahasa yang lain. Markus bilang, tunggu dulu, biarkan anak-anak ini kenyang dulu, baru untuk anjing. Perempuan itu bilang, tidak usah kasih aku waktu giliran untuk makan. Aku cukup menunggu remah-remahannya dari meja Tuhan. Aku merasa cukup. Itu yang saya maksudkan Bapak Ibu. Berapa banyak kita memposisikan diri sebagai anak-anak Tuhan, merasa kita berhak menerima berkat Tuhan, menerima pemulihan Tuhan, menerima kesembuhan Tuhan, menerima ini kita minta banyak hal. Anjing, dia cukup bawah kaki Tuhannya. Bapak Ibu, anak konflik sama orang tua datang, anak ngunci diri di kamar. Benar enggak Bu? Karena kita berantem sama anak, kita berantem sama orang tua. Anak seringkali nggak ngerti hati bapak ibunya. Bapak ibunya datang, anak karena masih marah, tetap milih masuk di kamar, ngunci diri. Tapi coba anjing. Anjing ini kita marahi. Anjing ini bahkan mungkin kita strap, tapi begitu kita pulang. Apakah dia ngunci diri di rumah? Dia langsung lari menyambut kita. Dia jilat-jilat kita. Dia lompat-lompat sama kita. Nah, proskuneo, penyembahan, menjadikan Tuhan sebagai center dari segalanya, pusat segalanya. Itu yang Tuhan cari. Berapa banyak kita merasa diri kita anak, pada akhirnya kurang ajar sama Tuhan. Kita klaim ini, kita klaim itu, kita minta ini, kita paksa ini, kita paksa itu. Tapi perempuan ini memberi contoh pada kita hari ini. Tidak apa-apa jadi anjing. Menjadi anjing yang dimiliki oleh Tuhan, yang tetap setia sampai mati. Saya pernah melihat suatu video yang mengharukan sekali. Ada seekor anjing yang tidak mau meninggalkan kuburan tuannya. Pernah ya lihat video itu ya? Ada satu film yang juga menyentuh sekali, namanya Hachiko. Tuannya setiap hari pulang dari kerjaan di stasiun itu, Hachiko ini selalu menunggu. Sampai pada akhirnya tuannya mati, Hachiko tetap menanti, tetap menunggu. Dia melakukan kebiasaannya itu. Anjing lebih setia daripada manusia. Tapi seringkali kita jadi anak kurang ajar sama Tuhan. Perempuan ini menjadikan Kristus pusat segalanya. Bapak Ibu, kita bersyukur menjadi anak-anak Allah. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara punya kesetiaan sebagaimana seekor kunarion, anjing yang memiliki Tuhan, menjadikan Kristus sebagai segala-galanya. Kakak saya punya anjing.
Kalau ditinggal seminggu sama kakak saya keluar nginep kemana, atau kakak saya traveling atau mungkin kerja dinas di mana, anjing ini dititipkan sama saudara kami. Dengan setia dia nunggu. Kadang-kadang kayak orang kebingungan gitu, karena tuannya nggak pulang-pulang. Tapi ketika kakak saya pulang dengan keluarganya, anjing ini senangnya bukan main. Dia nggak marahin tuannya, wong dari mana aja kamu? Enggak. Dia naik, dia minta dipeluk, dia minta digendong. Mari kita jadikan Kristus pusat segalanya. Kalau Tuhan sembuhkan Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Tapi kalau nggak disembuhkan sama Tuhan, selama punya Yesus itu lebih dari cukup. Kalau ekonomi kita dipulihkan, puji Tuhan. Tapi kalau ekonomi kita belum juga dipulihkan, selama punya Yesus itu lebih daripada cukup. Kalau kita dikasih jodoh tepat pada waktunya, puji Tuhan. Kalau suruh nunggu selama punya Yesus, itu lebih dari cukup. Tidak ada hal material apapun di dunia ini yang lebih memuaskan diri kita daripada Yesus. Mari tunduk kepala. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami haturkan kepada Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau seringkali kami sebagai anak-anak Tuhan bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Kami menjadikan kebanggaan diri sebagai pemenuh kepuasan kami. Kami menjadikan kepentingan diri sebagai pemenuh kepuasan kami. Dan kami menjadikan kebenaran diri kami ini sebagai pusat sesuatunya. Kami lupa bahwa Kristuslah kebanggaan kami satu-satunya. Kami lupa bahwa Yesus Kristuslah, mengenal Engkau sajalah kepentingan kami saat ini. Dan seringkali kami lalai bahwa Kristus sajalah kebenaran hidup kami, bukan lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Oleh karena itu, sebagaimana perempuan Kanaan ini mencontohkan, sebagai kunarion, anjing yang memiliki Tuhan, biarlah kami juga setia kepada Kristus dan menjadikan Engkau pusat dalam segala sesuatunya dalam kehidupan kami, supaya Engkau disenangkan dan Engkau dipuaskan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam segala pergumulan tantangan yang dihadapinya. Biarlah Tuhan akan mampukan, Tuhan akan tolong agar betul-betul dapat melewati segala proses yang saat ini sedang terjadi tanpa meninggalkan Tuhan. Melewati segala tantangan kehidupan, permasalahan, pergumulan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan malah lari dari Tuhan, tetapi terus menggandeng Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja satu-satunya. Yang mau belajar mencukupkan diri kami dengan Kristus Yesus, sehingga selama kami memiliki Kristus Yesus dalam hidup kami, maka itu lebih dari cukup. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan saja. Biarlah firman yang sudah ditaburkan menjadi rema dalam setiap hati kami. Dan ketika kami hidup dalam keseharian kami, firman ini kami jalankan, kami praktekkan, kami hidupi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Pasti dapatkan rema, pelajaran yang baru dari Pak Daniel. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Kita mau bawa di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap rema yang kami terima malam hari ini, pembelajaran yang baru yang kami dapatkan Tuhan. Untuk kami mengetahui bahwa bersama Yesus itu cukup buat kami. Jika sebentar kami mau memberi sebagian dari keuangan kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melayakan setiap persembahan kami, hingga persembahan ini boleh digunakan sebaiknya untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kepada yang bertugas kami persilahkan. Kami mau
kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Untuk selanjutnya info sepekan MCC. Ya, dimulai dari hari Senin pukul 6 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Selasa pukul 18.30 ada pemuritan modul metanoia. Hari Selasa atau Rabu pukul 6 ada oikos. Untuk minggu ini apakah ada oikos? Oikos Ngipang ya. Oikos Ngipang pukul 18 di rumahnya Pak Heri. Kalau sini nggak ikut semua berarti ya Mas, karena Sultan ya. Oke, hari Rabu pukul 10 ini program JKI MCC dan Radio Immanuel, itu ada acara kristal. Mungkin Bapak Ibu yang sembari kerja, sembari di rumah aktivitas bisa sambil mendengarkan radio. Ini diisi oleh Bapak Daniel dan Pak Heri ya. Bisa sharing atau bisa request lagu atau apapun. Hari Kamis pukul 6 ada latihan musik dan pujian. Next Mas, hari Jumat ada menara doa pukul 18 dan doa puasa. Hari Sabtu pukul 17.30 ada Metanex di Solotech University ya Mas. Oke. Dan hari minggu depan. Minggu depan khusus untuk minggu depan itu ibadah gabungan diadakan di OKS Solotech University pukul 7 ya Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, ibadah minggu depan itu ibadah gabungan pukul 7 pagi di Solotech University. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan acara senam sehat bersama, sarapan pagi, dan kemudian lomba. Nah, ini buat Bapak Ibu kan udah di-share kemarin lomba-lombanya ya. Mungkin kalau ada yang belum mendaftar, segera mendaftarkan diri ke si acara. Bisa ke saya, ke Mas Adris, Om Lili, Mbak Dita, dan Mbak Yolanda. Oke. Ini ada catatan ya untuk hari Minggu besok. Diharapkan membawa baju ganti untuk senam dan lomba. Jadi setelah Bapak Ibu ibadah, itu bawa baju ganti nanti buat senam. Ya, kita nanti memanggil instruktur senam yang lumayan terkenal Bapak Ibu Saudara. Lumayan terkenal. Dan setelah itu lomba. Bagi yang belum mendaftarkan diri dalam lomba, semua jemaat diharapkan bisa mendaftarkan diri. Itu saja. Ada tambahan Pak Daniel? Bapak Ibu Saudara, terutama yang rekan-rekan dari Solo Selatan, mohon maaf kalau sedikit ada perubahan. Jadi awalnya kan minggu besok itu kita hanya lomba dan ibadah tetap sore. Tetapi ada beberapa masukan bahwa dikutkan kalau nanti lombanya sampai siang, maka akan kelelahan, kecapean. Sehingga dikhawatirkan sore malah nanti tidak ibadah. Oleh karena itu kami menyusun sedemikian rupa. Ya sudah, kalau begitu ibadahnya jam 7 pagi. Oleh karena itu yang rekan-rekan dari Solo Selatan mungkin bisa menyesuaikan diri. Jam berapa itu nanti Mbak Asih ya? Nanti Pak Dan pikir jam 5 ya enggak lah. Jam 5 gasik banget jam 5. Ya Pak Parno belum buka pintu itu nanti. Pak Parno itu yang jaga Solotech ya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu dari rekan-rekan Solo Selatan, ada sedikit perubahan rencana sehingga selesai lomba siang hari kita pulang tinggal istirahat. Tidak perlu ada tanggung jawab untuk ibadah lagi. Ya, saya pikir oke, memang segala sesuatu ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kita ambil langkah ini demi kebaikan bersama. Ya, jadi yang tadi pagi juga belum diumumkan, tapi tadi siang saya sudah bicara sama Mas Adris, saya usulkan untuk besok Minggu ketika lomba itu mungkin dress code-nya nuansanya merah putih. Boleh pakai merah, boleh pakai putih. Supaya ketok nek 17-annya gitu ya. Jadi ini adalah upaya MCC untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada kita. Kita ikut lomba, ada yang masak, ada yang catur, ada yang pingpong, ada yang makan kerupuk. Yang makan kerupuk anak-anak biasa. Tapi kalau yang makan kerupuk remaja nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti talinya ditali ke jempol. Jadi yang kakinya gini nih loh. Nah, itu yang remaja memang tingkat kesulitannya kita naikkan sedikit. Ya.
Jadi nanti unik-unik nanti lombanya. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa hadir jam 7 pagi kita ibadah, selesai mungkin setengah 9, tidak lama ibadahnya. Lalu setelah itu senam dulu bersama dengan instruktur, itu rekannya Mbak Irma. Lalu jam 9 selesai kita, jam 9 mungkin senamnya, setengah 10 kita bisa mulai lomba-lombanya semua. Serentak di situ, kecuali 2 yang tidak bersamaan dengan hari itu, lombanya adalah lomba futsal dan Mobile Legend. Nah itu yang 2 ini karena makan waktu banyak sehingga kita taruh di hari yang lain. Tapi yang semua lomba semuanya kita barengkan serentak di situ semua. Wes gayang itu mesti ya. Wes saya lihat Solo Selatan juga ada mulai latihan ngoncai timun gitu kan. Noto timun, saya bilang wah ini caranya ini kalah kita ya. Terus sana ada juri start duluan gitu kan. Ya tapi kita lihat nanti. Ya saya belum tahu dari seksi acara menunjuk juri siapa. Ya apakah Chef Arnold atau mungkin Mariska atau siapa saya kurang tahu, tapi yang jelas nanti ada jurinya yang menilai dari rasa, kreativitas, kekompakan gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa semua ikut aktif. Ya Ibu Lia, kami tunggu kehadirannya, ikut serta, tunggu gayang-gayangan gitu ya. Ikut lomba mungkin pingpong ya, kalau bisa pingpong join pingpong gitu ya. Pingpong cukup banyak pendaftarnya. Ada yang tahu berapa tadi? Banyak, pingpong cukup banyak. Saya waduh ini ternyata kalau banyak kayak gini apa kita main double aja gitu ya, tapi kalau main double itu susahnya bukan main ya, kita pikir carry aja. Puji Tuhan animonya tinggi ya, sehingga kita berharap besok lomba itu betul-betul mengakrabkan kita. Dan gongnya nanti ada di Ibadah Padang akhir Agustus. Tanggalnya sama tempatnya belum kita rilis karena kita sedang memastikan semuanya. Ibadah Padang Family Day itu di akhir Agustus. Tidak ada tambahan yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa. Terima kasih atas kehadirannya dan biarlah kita bisa berjumpa di kesempatan-kesempatan ibadah yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus. Kami bersyukur untuk berkat yang boleh Tuhan beri kepada kami dalam ibadah ini. Banyak berkat-berkat rohani yang kami terima. Lewat puji-pujian, pengharapan kami, kekuatan kami kembali disegarkan. Lewat firman Tuhan kami belajar banyak. Agar kami boleh menjadikan Kristus segala-galanya dalam kehidupan kami, bukan kebanggaan kami, bukan kepentingan kami, ataupun bukan kebenaran diri kami sendiri, tetapi semuanya hanya berpusat pada Kristus Yesus saja. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Berkati dalam keluarganya, menjadi keluarga yang hangat, yang harmonis, penuh cinta kasih mesra, keluarga yang diberkati Tuhan, di mana di dalam keluarga kami semua orang boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaan tangan yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Segala jerih lelah kami, kerja keras kami mau persembahkan bagi Tuhan saja, dan hasilnya pun biarlah boleh kami pakai untuk memberkati banyak orang di sekeliling kami, agar banyak orang juga diberkati lewat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, biarlah kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya pertolongan demi pertolongan dari Tuhan digenapi, terjadi atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena kami percaya bahwa jawaban Tuhan itu pasti akan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang masih sekolah, Tuhan berkati pendidikannya menjadi anak-anak siswa yang berprestasi, yang sungguh-sungguh berhasil dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh mendapati tempat-tempat sekolah yang terbaik, kampus-kampus yang terbaik, agar masa depan mereka aman dalam genggaman tangannya Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang tidak hadir malam hari ini, apapun persoalan mereka, apapun kesulitan kendala mereka, biarlah Tuhan tilik, Tuhan lawat. Bawa mereka pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang, berkumpul bersama dengan kami beribadah kembali. Tuhan juga pakai kami agar kami boleh melawat setiap jiwa-jiwa ini, mengingatkan dan membawa kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang terlibat melayani malam hari ini, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan percayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Biarlah lewat pelayanan mereka hati Tuhan disenangkan. Lewat pelayanan teman-teman ini Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa boleh dituai, dijangkau, diselamatkan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percayakan pelayanan-pelayanan kami minggu ke depan, biarlah dalam tangan Tuhan semua berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan baik. Oikos, ibadah-ibadah setiap komisi, bahkan juga rencana lomba minggu depan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik.
tujuan kami untuk mengakrabkan satu demi satu jemaat-jemaat yang ada, biarlah boleh tercapai, dan kami mau haturkan dan persembahkan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami mau pulang, biarlah kami bersama-sama boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.